Halo guys, selamat pagi di channel Seruput Kopi. Sebentar guys ya, aku seruput kopi sebentar. Lebay dikit lah. Emang mantap kalau minum kopi di pagi hari. Oke, nah channel gue ini channel yang memberikan informasi fundamental maupun technical analisis seputar kripto ya guys ya. Jadi secara fundamental kita lihat bahwa masih ada ketegangan. Rusia Ukraine itu semakin tegang, perang mulu, aduh nggak ada habis-habis ya. Otomatis itu terdampak dengan oil ya, karena kita tahu Rusia adalah salah satu produsen oil terbesar, salah satunya. Jadi mereka mempunyai dampak terhadap negara-negara lain seperti Eropa dan Amerika. Otomatis karena Amerika dan Eropa juga butuh oil, dan Rusia adalah salah satu produsen terbesar. Karena tidak ada pasokannya, tidak bisa diterima, otomatis inflasi semua akan semakin krisis di negara-negara Amerika dan Eropa. Ya enggak, mereka butuh sumber tenaga oil, tapi tidak ada, tidak dikasih sama Putin. Otomatis, nah kita lihat lagi, the Fed raise interest rate-nya ada sangkut pautnya ke perang. Karena harga inflasi semakin naik, barang-barang naik harganya, otomatis Fed harus menaikkan suku bunga. Bulan lalu 0,5 poin persen interest rate. Nah, apakah kemungkinan besar akan menaikkan lagi? Kemungkinan besar akan dinaikkan 0,75 kalau inflasi tetap merajalela ya guys ya. Jadi kita harus pantau situasi interest rate Amerika, ini sangat penting juga terhadap nilai kripto. Nah, juga Rusia perang. Nah, sekarang kita melihat ke mikronya, apakah kripto ini masih diminati gitu loh kalau harganya turun-turun terus. Ya kita lihat ya, Jeff Bezos, pendiri Amazon, baru-baru ini nge-tweet follow, bukan nge-tweet, dia follow Dogecoin. Kan? Siapa Jeff Bezos? Itu pendiri Amazon, orang the richest man on earth, orang terkaya di dunia bos, ngelirik kripto. Sebelumnya Elon Musk sudah paling kaya sekarang, gara-gara dia nge-tweet di Twitter aja tentang kripto, tuh koin naiknya auto kaya men. Nah, kemarin berita lagi mikronya Gucci perusahaan garment yang terkenal itu loh, menerima pembayaran melalui Bitcoin, Ethereum, Shiba Inu, Doge diterima akhir bulan ini katanya di beberapa store di Amerika. Gila gak? Orang gede-gede aja ngelirik ke Bitcoin. Ini terusnya juga Metaverse, Meta, apa Facebook, Mark itu juga udah merubah dari dari Facebook ke Meta. Mereka udah melihat, orang-orang besarnya udah melihat potensi di koin ini loh, di kripto ini sangat besar, project-projectnya sangat, ini akan merubah dunia bos. Jadinya kenapa kita tidak mulai dari sekarang, kita mengikuti market yang besar, orang-orang besar, easy. Oke, sekarang itu mikronya. Nah, mikronya juga bagus, banyak minat dengan koin-koin tersebut, tapi untuk memicu secara ekonomi global itu tidak memungkinkan bahwa market bisa naik gitu kan, karena ada ketidakpastian. Tapi banyak orang sudah melirik, gitu masalahnya sih menurut gua. Sekarang kita lihat ke teknikal. Aduh, gua udah coret-coret sih ini gua hapus dulu ya, gua ulang deh. Nah, gua udah latihan dulu ini, sorry guys, agak lama nih. Oke. Ini gue siapin dulu gini deh. Oke, selalu gue mulai dengan ini Bitcoin, chart Bitcoin. Selalu gue mulai dengan chart monthly, oke. Jadi gue apa yang
menyebabkan harga turun seperti ini itu dipengaruhi juga ada sangkut pautnya sangat dengan fundamental yang baru gue jelasin ya guys ya. Jadi di time frame monthly saya akan memberi garis-garis support seperti ini untuk ini support kuat-kuatnya ya. Ini dan sini. Oke. Ini yang harga yang harus di respect. Kemungkinan besar ini akan boom, meledak. Oke. Setelah itu, habis time frame monthly, saya akan pindah ke time frame yang lebih kecil untuk lebih detail ya, melihat lebih detail. Saya akan adjust lagi. Oke. Ini weekly ya. Terus saya akan menambahkan sedikit ya informasi buat saya. Ini garis trend line. Oke. Saya kasih warna biru dah. Oke. Terus saya akan memberikan informasi mencari tahu tentang Elliott Wave. Kalau Anda mempelajari Elliott Wave mungkin Anda tahu ya. Saya kasih warna kuning. A, B, C, D. Nah, ini skenarionya. Ini yang udah terjadi. Ini akan ke sini. Habis itu saya akan menganalisa yang belum terjadi. Jadi kemungkinan besar salah, kemungkinan besar. Jadi ini hanya analisa ya. Ini yang sudah terjadi, ini yang belum terjadi. Jadi saya akan memberi analisa sedikit. Oke, saya rubah warnanya menjadi ini. Oke. Saya tandai kalau seandainya market seandainya market berubah pikiran, switch ke melebihi resisten, ini tandanya bagus. Saya akan kasih lagi resisten kedua. Ini garis resisten kedua. Kalau candle ini penutupan melebihi garis resisten, tandanya bagus. Bullish signal, tapi tidak pasti ya, masih harus dijaga-jaga. Habis itu saya akan menunggu koreksi. Pasti ada koreksinya atau bisa juga langsung, saya nggak tahu. Ini kan hanya prediksi. Kedua, gitu. Nah, ini secara garis besar ini yang belum terjadi, ini yang sudah terjadi, ini yang pasti, ini yang belum pasti. Oh ya, saya lupa kasih garis resisten yang baik. Respect. Oke, nih seperti ini. Nah, sekarang saya akan memberikan strategi money management yang saya pakai untuk masuk ke dalam Bitcoin. Oke? Nah, seandainya saya punya dana 100 juta. Ini sebagai contoh aja ya. 100 juta saya punya dana untuk dilokasikan ke Bitcoin, bukan ke koin lain ya, Bitcoin. Bitcoin saya punya 100 juta. Kalau seandainya Bitcoin sentuh harga 31.700, saya akan beli 20% dari dana yang saya alokasikan dari 100, which is 20 juta. 20 juta saya masuk di harga 31.700. Saya akan masuk lagi ke harga dengan 20% lagi kalau harga ke 3.200. Saya akan masuk lagi. Jauh banget bang, ini mah gak bakal nyampe. So, boleh dong nawar. Lo beli barang juga nawar kadang di supermarket, di pasar. Ya gue kan nawar juga, nggak masalah dong. Gue tawar di harga 3.200. Gak usah deh 3.500 deh juga nggak apa-apa gitu. Nah,
Kalau ke harga 3.500 gue beli lagi 20%. Tapi tidak ada yang mustahil. Ya. Gimana Bang kalau seandainya di 31.700 market rebound naik lagi dan tidak menyentuh terendahnya lagi, ya udah. Lalu melokasikan cuma 20% dana lu di Bitcoin. Nothing tulus, tetap 20% lu itu akan tumbuh. Ya enggak? Dan sisanya lu simpan di kantong lah. Lu bisa masukin, investasiin ke koin-koin lain atau saham atau portfolio lu yang lain. 20% lu udah masukin ke Bitcoin. Kalau harga terus naik ya udah, nothing tulus, man. Nah, seandainya misalnya market membaik, ekonomi membaik, berita damai, Ukraine sama Rusia damai, kesepakatan terjadi, terusnya ekonomi inflasi juga reda, terusnya ekonomi membaik, tidak ada tensi kanan tensi kiri, ada ya oke. Kita patut berinvestasi masuk, mau misalnya terusnya marketnya koreksi, misalnya nih koreksi, lu mau masuk 10% dulu, 20%, bisa, boleh, nggak masalah. Tetap sama seperti bisnis biasa, harus mencadangkan dana spare. Nggak bisa dana pas-pasan, harus dana pas-pasan diinjek ke dalam semuanya. Harus ada dana spare, sisa, untuk membackup bisnis tersebut, ya nggak? Jadi sama seperti koin juga, berinvestasi. Jadi money management itu perlu, emosional harus dijaga. Makanya gimana menjaga emosional. Saya tidak menggunakan emosional dalam trading. Saya menggunakan support yang kalau garis segini saya beli, kalau nggak sentuh ini saya nggak beli. Udah. Kalau ketinggalan saya tidak kehilangan, saya bisa pakai ke investasi tempat lain yang menurut saya banyak kok peluang di investasi lain. Jadi nggak perlu takut, ya nggak? Sebagian orang memandang Bitcoin kalau turun begini sebagai fear, takut. Duit saya ya gimana nggak takut, dari 100 juta jadi misalnya 50 juta nih. Kalau sekarang Bitcoin turun 50%, bos. Kalau dana lu melokasikan Bitcoin di harga yang kemarin atas, ya malum sih kalau ketar-ketir. Misalnya dana lu 100 juta ngendep di sini di atas, di 60 ribuan lah. Sekarang market turun ke berapa? 30, 34. Ya 50% lebih dikit lah. Dana lu tinggal 100 juta jadi 400. Ya takut, wajib takut sih. Pantas takut. Tapi sebagian orang menganggap ini peluang. Kalau beli di sini, lu diskon 50%. Ya sama seperti bilang harga Mercy dihargain harga Bajaj, di harga Avanza. Ya siapa yang nggak mau? Mau dong. Jadi dengan prinsip-prinsip seperti ini Anda bisa masuk market. Saya bisa masuk. Ini kalau saya ini sebagai saran, bukan saran investasi, ini sebagai pandangan saya, edukasi saja ya guys. Semoga ini menjadi manfaat bagi kalian semua, bagi para trader. Kalau saya sih kurang terus terang kurang tertarik dengan kalau short term trader ya. Susah. Uang kecil tapi susah. Saya ngincar uang gedenya aja. Nah, jadi analisa saya seperti ini. Semoga ini bisa bermanfaat. Tolong di subscribe, di komen. Mungkin koin-koin lain yang saran untuk saya analisa, saya dengan senang bisa membantu, bisa memberikan analisa saya, pandangan saya untuk memotivasi, bisa terus terang lebih baik lagi, berpikir lebih baik lagi ke depannya. Kita berharap semuanya baik-baik saja, ekonomi membaik, inflasi turun, dan semuanya baik-baik. Oke? Sampai situ dulu guys. Ciao, bye.